Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Tejo Channel. Kemarin kita sudah membuat aplikasi kita tentang home, barang. Ketika barang diklik, dia muncul sebuah form seperti ini ya. Dan kalau kita lihat skripnya, ini seperti ini. Kemarin ya. Materi kali ini adalah saya akan mengajarkan bagaimana menginput data dari form kita ke dalam database. Gitu ya. Kali ini saya menggunakan skripnya menggunakan MySQL. Karena dalam menginput data itu tergantung dari versi SAMPP PHP-nya. Ada yang menggunakan MySQL, ada juga yang menggunakan MySQL. Kali ini saya menggunakan MySQL. Nanti di video lainnya akan saya bahas menggunakan MySQL-nya. Sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Kita lihat di form kita, sebelum kita menginput data, maka form kita ini belum sempurna. Kenapa saya bilang belum sempurna? Karena yang namanya form itu harus berupa format form seperti ini. Form gitu ya. Terus habis itu tambahkan apa? Metodenya apa? Post. Artinya post adalah untuk mengirimkan data. Actionnya apa? Ini tentatif, bisa digunakan, bisa juga tidak. End type, multipath, main form atau data. Dan jangan lupa form ini harus ditutup. Nah, ini baru bisa kita jadikan form yang bisa menginput data. Kalau secara tampilan nggak jauh beda dengan yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, kita lihat di sini kode barang kita sudah kita buat, nama barang, tanggal masuk, jumlah, harga awal, harga jual. Nah, form kita button pun juga sama, kita bisa berikan sebuah kelas seperti ini. Kelas nih. Nah, caranya dia menggunakan kelas BTN. Sama ya. Kelas BTN, button artinya. Kita simpan. Oke, sudah simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, berubah ya. Buttonnya sudah mulai berubah. Oke, ini ada simpan, ada batal. Nah, sebelum kita input datanya, maka tahap selanjutnya adalah pastikan SAMPP kalian sudah running. Terutama MySQL-nya. Kalau kemarin kita bermainnya di Apache-nya saja karena kita butuh link-nya saja. Sekarang kita menggunakan database, maka menggunakan MySQL. Nah, MySQL ini kita running. Kita bikin tab baru, localhost. Di sini SAMPP saya menggunakan port. Jadi kalau kalian itu tidak usah menggunakan *27777-nya, langsung saja localhost ya. Node-nya langsung saja localhost. Jangan salah, karena kalau ngikutin saya menggunakan port. Kalau kalian misalnya default itu tanpa port. Jadi nantinya dianggapnya salah atau error atau tidak aktif SAMPP-nya. Oke, SAMPP sudah, kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, ini tampilan SAMPP seperti ini tergantung dari versinya ya. Saya menggunakan PHP 5.2. Jadi kalau saya menggunakan MySQL, saya menggunakan PHP 5.2 sampai 5.4 itu masih bisa menggunakan MySQL. Selebihnya itu biasanya menggunakan MySQL. Nah, nanti di step berikutnya, di video berikutnya saya akan membahas itu menggunakan MySQL. Oke. Sekarang kita masuk ke PHP MyAdmin. Setelah masuk ke PHP MyAdmin, maka kita harus membuat database-nya. Database-nya
kebetulan di PHP saya database-nya banyak, gitu ya. Kita tentukan saja database-nya. Kita buat baru dan pastikan namanya tidak sama yang ada di sini. Kita buat baru, create new database. Kita database-nya adalah belajar underscore web. Create ya. Oke, belajar web sudah terbuat. Create database belajar web. Kita lihat belajar web. BBBB. Nah, di sini. Kita belum punya tabel. Lalu kita buat tabelnya. Tabelnya tuh tabel apa? Tabelnya sesuaikan dengan yang akan kita inputkan. Di sini adalah namanya tabel barang, katakanlah gitu ya. Di sini ada kode barang, nama barang, tanggal masuk, jumlah, harga awal, dan harga jual. Jadi kita harus buatnya seperti itu juga. Berarti kita buat yang namanya tabelnya, katakanlah nama tabel barang. Butuh berapa field? Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6 field. Oke, kita go. Di sini dalam membuat field itu nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau di sini kode barang pakainya underscore, kode barang. Seperti ini. Nama underscore barang. Terus apa lagi? Saya ngikutin sesuai ini aja arah. TGL underscore masuk. Terus jumlah harga awal, harga jual. Oke. Untuk tipe itu sesuai kebutuhan ya. Kalau kode barang biasanya menggunakan varchar atau menggunakan char. Apa perbedaannya varchar dengan char? Kalau char, misalnya saya kasih lengthnya misalnya 5. Berarti kode barang saya maksimal itu 5. Kalau di input di bawah 5 boleh nggak? Boleh. Misalnya saya input 3 karakter. Berarti panjangnya hanya bahasa 3, meskipun saya kasih aturannya 5. Tapi kalau menggunakan varchar, panjangnya 5, tentu akan berbeda. Kalau misalnya saya input karakternya maksimal tetap sama 5. Tapi kalau misalnya saya input karakternya cuma 3, dia tetap dihitungnya 5. Yang duanya itu dia akan secara sistem menambahkan otomatis. Gitu ya. Kita menggunakan char atau varchar itu tadi saya kasih perbedaan, itu hanya sebuah asumsi, tidak harus ini, tidak harus itu. Nah, sebuah asumsi. Tapi kalau untuk efisiensi data, maka kita menggunakan char. Seperti itu ya. Nama barang pun juga sama, kita menggunakannya char. Tanggal masuk, tentu tanggal tipenya adalah date. Jumlah kita tipenya adalah, untuk number itu tipenya adalah integer. Ini pun juga integer. Oke, sekarang kita untuk panjangnya. Nama barang biasanya nama barang agak panjang. Katakanlah kita taruh 30 karakter. Tipe date, lengthnya tidak perlu. Jumlah karakter, jumlah itu integer, panjangnya kita atur 11. Oke, 11 karakter. Ekstranya ini kalau misalnya ini saya cek list auto increment, artinya dia akan auto increment dari kode barangnya nginput otomatis, tidak perlu kita inputkan. Kalau di sini kita inputkan, maka tidak perlu kita buatkan auto increment. Tapi dia sebagai primary key, maka kita checklist primary key-nya. Kita geser. Nah, kalau sudah, kita simpan.
Nah, kalau misalnya kita sudah nyimpan tabel ini, nah ini karena tadi merah itu bukan berarti error ya, merah itu karena saya double kliknya, maka dia bilang tabelnya exist. Ini kalau sudah seperti ini. Nah, ini kalau ciri khasnya dia ada primary key-nya, dia tergantung dari tampilan sampipinya. Ada yang munculkan simbol K, ada yang di underscore, di garis bawah, underline, seperti itu ya. Nah, tabel sudah kita buat, sampipi sudah kita aktifkan, maka kita bisa menginputkan data ini. Berarti kita kembali lagi ke script kita, gitu ya. Oke, sekarang sebelum kita membuat input scriptnya, maka kita harus membuatkan koneksi antara HTML dengan MySQL kita. Caranya kita buat file baru, kita simpan dengan nama katakanlah koneksi.php. Oke, kita inputkan nih. Kita buat scriptnya. Kita inisialkan servernya. Servernya siapa? Servernya itu adalah localhost. Ya, karena kita menggunakan lokal. Terus usernya siapa? Usernya adalah root. Terus di sini pas itu artinya kalau Anda menginstal Sampipi menggunakan password, passwordnya harus diinputkan. Karena saya tidak menggunakan password, maka saya kosongkan passwordnya, tetap dikasih inisial. Terus database, database-nya tadi adalah namanya, database-nya namanya adalah, kita cek, belajar_web ya, belajar_web. Nah, sekarang kita koneksikan MySQL_connect string server string user string pass or die sistem belum terhubung. Artinya apa? Artinya gini, saya akan koneksikan dengan server user pass. Kalau Sampipi saya belum aktif, maka dia akan memberikan sebuah signal sistem belum terhubung, atau root dan passwordnya masih salah, passwordnya belum benar, maka itu yang muncul ini. Tapi kalau terkoneksi dengan baik, ini akan diabaikan, sistem belum terhubung itu. MySQL_selectdb, nama database-nya adalah. Nah, kalau ini pun juga sama, saya kasih sebuah instruksi database belum terhubung. Artinya jika database-nya tidak sesuai yang saya buat namanya, maka dia akan muncul database belum terhubung. Oke ya. Koneksi sudah nih. Kita kembali lagi ke script kita. Tinggal. Nah, kalau misalnya di sini ada action ya. Actionnya kalau kita manfaatkan berarti kita artinya gini. Form barang ini kalau saya klik simpan, dia akan melakukan aksi. Aksinya filenya kemana? Jadi kalau misalnya ini aksinya saya gunakan, maka script query-nya di file yang baru. Tapi kalau saya tidak manfaatkan, maka query-nya di bawahnya. Kali ini saya manfaatkan di bawahnya. PHP, tutup. Nah, di sini saya manfaatkan namanya include koneksi.php. Oke. Ya. Terus kita buat sebuah script if is set string underscore
pos simpan nah nanti script kita adanya di area sini. If iset itu apa? Jika saya melakukan sebuah aksi pengiriman data bernama simpan. Simpan itu siapa? Simpan itu adalah name dari tombol simpan saya. Gitu ya. Maka akan melakukan sebuah instruksi. Disinilah logiknya. Saya buatkan sebuah inisial di sini string KB sama dengan string underscore post KB. Siapa itu KB? KB itu adalah inisial nama dari kode barang. Ya, jangan salah. Nantinya kalian kalau namanya di sininya berbeda, maka di sininya berbeda. Inisial ini boleh apa saja sebenarnya. Yang penting jangan salah. Tidak harus sama persis seperti ini. Saya inisialkan lagi yang lain. String NB sama dengan string underscore post NB. Oke. Siapa NB? NB itu nama barang. Tanggal masuk itu adalah TGL. Berarti saya buat inisial string TGL sama dengan string underscore post TGL. Lanjut lagi, setelah TGL apa? Jumlah JML. String JML sama dengan string underscore post JML. Oke, lanjut lagi. Harga awal itu HA, harga jual itu HJ, ya. String HA sama dengan string underscore post HA. String HJ sama dengan string underscore post. Di sini postnya itu tidak boleh huruf kecil, harus besar. Ini sebuah aturan atau ketentuan. Jadi kalian nggak boleh membuat ketentuan sendiri. Kecuali yang ini. Ini boleh sendiri, inisial. Ini pun juga boleh sendiri sesuai dengan nama dari di sininya. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya inisialkan, maka saya buatkan script query-nya. MySQL underscore query insert into nama tabelnya adalah, kita cek, barang. Nama tabelnya adalah barang. Insert into barang. Values dengan nilai, gitu ya. Kita tempatkan tuh dari awal. Karena saya nyusun di tabelnya sesuai dengan yang di form, maka saya ngurutin. Tapi kalau Anda terbalik nih, ini misalnya NB dulu, maka yang masuk di kode barang itu adalah nama barang. Maka jangan salah urutannya di tabel di database-nya. Seperti itu ya. Jangan lupa string NB, string TGL, string JML, string HA, string HJ. Oke, jangan lupa titik koma. Nanti kita kasih script echo data sudah disimpan, gitu ya, simpan. Kita tes dulu. Saya refresh, view barang, kode barang, misalnya KB01. Nama barangnya misalnya nama barangnya adalah Sprite. Tanggal masuknya misalnya saya buat tanggal sekarang. Tanggal sekarang, tanggal 11 bulan 5 2020. Jumlahnya katakanlah 10. Harga awalnya 8.000, harga jualnya 10.000. Fungsinya apa sih? Ini nanti saya akan mengajarkan bagaimana logik sederhana ketika ditransaksikan. Berarti logikanya sederhananya adalah barang Sprite ini dengan harga
keuntungannya adalah per barangnya adalah 2000. Nanti tergantung dari jumlah transaksinya. Nanti keuntungan kita berapa? Ilustrasi sederhananya seperti itu. Kita simpan. Oke, data sudah simpan kata dia. Kita cek di database. Sudah masuk atau belum? Kita browse. KB01, nama barang spread, tanggal masuk, jumlah, harga awal, harga jual. Sudah masuk ya? Oke. Untuk input, kita sudah berhasil nih. Maka baiknya harus ditampilkan juga. Kalau kali ini dari HTML ke database, sekarang dibalik dari database ke HTML. Gitu. Seharusnya bisa. Kita tes. Apakah berhasil atau kali ini terjadi sebuah bug error. Kita lihat. Kita buat tabel. Oke ya, tabel. Nah, tabel. Kita kasih judul dulu. Misalnya nomor. Terus TH. TH itu apa? TH itu seperti kolom. TH itu seperti kolom. Kode barang. Terus TH. Nama barang. TH. Jumlah. TH. Harga awal. TH. Harga jual. Oke. Nanti di sini kita kasih sekalian aksi. Apa itu aksi? Aksi itu maksudnya sebuah tombol nantinya. Barang yang sudah kita input, yang kita tampilkan bisa kita edit, bisa kita hapus. Kalau mau ada perbaruan. Seperti itu maksudnya. Nah, kita tes dulu. Ini sudah nampil belum? Paste. Oke. Oke, ini sudah ada ya. Nah, barang jual aksi. Oke. Sekarang kita inputkan datanya. Karena ini saya nampilinnya di form yang sama, maka koneksinya tidak harus saya inputkan lagi karena sudah ada di atas. Jadi di sini tinggal lanjut. Gitu ya. PHP. Nah. String C sama dengan MySQL underscore query select bintang from. Artinya adalah pilih semua data dari nama tabelnya barang. Oke. Terus kita buat kita lakukan looping while string r sama dengan MySQL underscore fetch array string C. C itu siapa? Ini. Jadi saya sudah inisialkan. Kurung buka. Nah, kurung tutupnya nanti. Kenapa? Karena ini akan looping. Looping artinya nanti datanya otomatis nambah otomatis tergantung jumlah dari datanya. Jadi tidak perlu saya input satu-satu, nampilin satu-satu lagi. Maka di sini saya tampilkan TD. Yang pertama saya ingin membuat nomornya. String nomor sama dengan string nomor plus 1. Nah, ini jangan lupa dikasih PHP. Kenapa yang ini sendiri, beda sendiri? Karena dia mau melakukan looping. Looping apa? Nomor. Nanti kalau ada data pertama, nomor 1. Data kedua, nomor 2. Logikanya gitu. Kita lihat apakah ini berhasil atau ternyata error. Kita lihat.
selanjutnya. PHP echo tampilkan. Apa yang tampilkan? String R. Siapa string R? Inisial dari ini. Dari tinggal kita panggil nama tabelnya, yaitu kode underscore barang. Kode. Nah, ini tergantung versi PHP-nya ya. Ada yang pakai kutip begini, ada yang juga yang enggak. Jadi, kita tes yang pakai kutip. Nah, ini untuk kode barang. Lakukan selanjutnya nampilin untuk data yang lain. Echo string R. Kita lihat di sini database, saya pastikan nama underscore barang. Nama underscore barang. TD PHP echo string R tgl underscore masuk. Lanjut lagi, td php echo string R harga underscore awal. Lanjut lagi, td php echo string R harga underscore jual. Td edit. Nah, ini saya buat tombol sederhana dulu ya. Edit, hapus. Tuh, saya kasih button. Ini contoh saja ya. Nanti button ini akan kita fungsikan. Juga sama. Oke, jangan lupa sebelum kita sudahi, tutup kurawal ini harus punya pasangannya. Maka kita kasih script seperti ini. Simpan. Oke. Sekarang kita refresh nih tabel barang kita. Oke, di sini ada kesalahan. Tapi sudah nampil. Tapi ada kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah dia tidak masuk ke tabelnya. Jadi masih masuk dalam bentuk baris. Maka di sini saya buatkan. Oke. Supaya ini bisa masuk, maka kita kasih sebuah script yang namanya tr. Apa itu tr? Jadi dia akan dikasih sebuah pembatas. Oke, tr. Nah, sini simpan. Nah, kita tes ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk nomornya belum running. Kita lihat. Oke, kita tes ya. Oh, masih salah. Kita lihat, apa yang salah ya? Oh, ini coba saya tambahkan echo. Refresh. Simpan. PHP echo string nama plus 1.
Oke, ini sudah masuk. Nah, ini kira-kira pas apa enggak ukurannya? Nah, kita lihat di tabelnya, kita kasih itu aja, border. Misalnya bordernya 1. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, sebenarnya sudah pas ya. Tuh, sudah sesuai dengan areanya. Hanya kalau tidak menggunakan border, dia terlihat kelihatan kurang menarik. Tuh. Sekarang kita buktikan nomor ini berjalan dengan baik atau enggak. KB02, nama barang misalnya semangka. Tanggal masuk tanggal 10, jumlahnya 20, harga awalnya 12.000, harga jualnya 18.000. Kita simpan. Oke, dia otomatis masuk. Jadi gitu ya. Nah, sampai di sini. Jika ada yang tanya atau diskusikan, silahkan Anda komentar di kolom komentar di bawah. Kita akan diskusi bareng-bareng di sana nanti supaya tujuannya apa? Supaya yang lain juga dapat belajar dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya dengan metode MySQL.